Aku cuma iseng memberi Wah, tip 2 yuan makasih ke ya. sopir Mas, taksi. makasih banyak. Namun tanpa diduga membantu sistem ding newbie kelas. Ding. Sistem mendeteksi tuan rumah menunjukkan belas kasihan yang besar. Memberikan hadiah pemula sistem. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan mobil sport Ferrari. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan satu set villa terpisah. Apakah Anda ingin menerima hadiah sistem sekarang? Apa ini? Aku terkejut dengan prompt sistem yang tiba-tiba ini. Namun sebagai seorang pecundang yang luar biasa di tahun 2024, aku sangat memahami sistem. Mungkinkah hari-hariku ketika Ling Yi membalikan keadaan akan segera tiba? Coba, cepat berikan padaku. Aku melompat dengan gembira, tanpa menyangka akan membuat kaget seorang wanita cantik yang lewat. Dia menatapku dengan jijik dan berkata, "Dasar udik, apa yang membuatmu begitu bersemangat?" Aku menyadari bahwa tindakanku barusan agak tidak pantas. Aku buru-buru maju untuk meminta maaf. "Nona, ini memang masalahku. Maaf. Kamu memanggil siapa Nona? Apakah kamu punya kualitas? Dasar udik tidak punya ibu." Mendengar ini, ekspresiku langsung menjadi dingin. "Bisakah kamu menjaga ucapanmu? Mulutmu bau sekali. Apakah kamu lupa menggosok gigi setelah makan kotoran di pagi hari? Kamu seorang pria besar, beraninya kamu menggertak wanita lemah seperti aku." Karena sifatnya yang suka menonton keramaian, orang-orang di sekitar berkumpul. Melihat semakin banyak orang di sekitarnya, wanita cantik itu menjadi semakin sombong. "Kamu sudah memarahiku seperti ini. Jika kamu tidak meminta maaf padaku hari ini, jangan harap bisa pergi." "Aku minta maaf padamu? Kenapa aku harus minta maaf padamu? Apakah karena bintik-bintik di wajahmu lebih banyak daripada rambutku? Atau karena kedua mulutmu bisa berbicara sesuka hati?" Aku berkata dengan nada meremehkan. "Anak muda, memaki orang itu tidak benar." Pada saat ini, seorang bibi tidak tahan lagi dan mulai berteriak. Melihat seseorang maju terlebih dahulu, orang-orang di sekitar juga mulai menunjuk dan menyalahkanku. Pada saat ini, sebuah mobil sport Ferrari berhenti di pinggir jalan. Seorang pria muda berjas keluar dari mobil. Perhatian semua orang tertarik. Mata wanita cantik itu berbinar. Ini adalah target yang bagus. Siapa tahu dia akan menyukaiku? Bahkan jika menjadi simpanan, aku bisa menikmati hidupku selamanya. Aduh, wanita cantik itu berpura-pura kakinya terkilir. Tubuhnya jatuh ke arah pria muda itu. Tetapi pria muda itu tiba-tiba melihat Ling Yi. Matanya berbinar, mengangkat kakinya dan berjalan mendekat. Wanita cantik itu tersandung dan jatuh ke tanah, memegangi pantatnya yang sakit sambil menggosoknya. Mengangkat kepalanya dengan kaget dan menyadari. Orang kaya di matanya ternyata berjalan di depan Ling Yi. Mungkinkah mereka berdua saling mengenal? Seketika wanita cantik itu menyangkal jawaban ini di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang udik mengenal orang setingkat ini? "Apakah Anda Tuan Ling Yi?" Pria itu bersikap sangat hormat. "Ya, itu saya." "Apakah Anda datang untuk mengantarkan mobil untukku?" "Ya, tapi untuk amannya. Saya harap Anda bisa menunjukkan KTP Tuan Ling Yi. Apapun yang bisa membuktikan identitas Anda boleh." Pria itu menambahkan, "Bro, apa kau salah orang? Apakah orang udik seperti ini mampu membeli Furality?" Wanita cantik itu berkata dengan senyum sinis dan pahit, "Oh, benarkah? Bagaimana jika mobil ini benar-benar milikku?" Aku langsung tertarik. "Jika itu benar milikmu, aku akan langsung melakukan handstand sambil keramas." "Oke, semuanya dengar?" Aku melihat sekeliling dan berkata, "Dengar, cepat tampar wajahnya. Aku ingin melihatnya handstand." "Aku rasa kau ingin melihat efek gravitasi bumi, ya?" Aku tersenyum tipis. Aku menyerahkan kartu identitasku kepada pria itu. Pria itu menerima dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat setelah melihatnya, "Tuan Ling Yi, selamat siang. Ini kunci mobil Anda. Selamat telah menjadi pemilik Furality yang terhormat." Pria itu mengeluarkan kotak mewah dan menyerahkannya kepada Ling Yi. Mata semua orang tertuju pada kotak itu. Wajah wanita cantik itu langsung pucat. Tanpa sadar dia berbalik dan mencoba melarikan diri diam-diam, tetapi orang banyak tidak mau membiarkannya. Paman dan bibi yang baik hati mengisi celah itu tanpa terlihat, mencegah wanita cantik itu melarikan diri. "Jika kau kabur, apa yang akan kami tonton? Wanita cantik, bukankah kau harus memenuhi janjimu?" Aku memainkan kunci mobil. Aku berkata sambil bercanda kepada wanita cantik yang putus asa, "Orang dewasa memiliki banyak, maafkan kami." Wanita cantik itu mengubah sikapnya yang sombong sebelumnya. Memohon dengan rendah hati, "Aku lebih suka melihatmu sombong. Bukankah begitu? Benar? Cepat handstand sambil keramas. Apa kau mau aku membelikanmu sebotol sampo? Aku akan membeli air." Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, paman bertato datang dan membubarkan kerumunan. "Apa yang terjadi dengan kalian?" Setelah Ling Yi menceritakan apa yang baru saja terjadi, tatapan beberapa paman pada wanita cantik itu dipenuhi dengan penghinaan. Adik kecil ini benar-benar muda dan menjanjikan. Paman pemimpin menghela napas, melihat Furality yang diparkir tidak jauh. Itu juga mimpinya di masa muda. Aku tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, mereka dan Furality hanya kekurangan satu sistem.
Adik kecil, bagaimana kalau kita selesaikan saja masalah ini? Bagaimanapun, di depan umum seperti ini. Dampaknya juga tidak baik. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Aku bahkan tidak melihat wanita cantik itu. Aku menyeret koperku menuju Furality. Aku berjalan ke depan Furality, dan senyum cerah terpancar di wajahku. Benar-benar menyenangkan. Perasaan diawasi oleh semua orang dengan iri dan kekaguman tadi. Terasa sangat menyenangkan. Diiringi oleh deru khas mobil sport Furality, aku melaju dengan cepat di tengah tatapan iri banyak orang. Saat ini aku sudah berada di pos penjagaan keamanan gerbang universitas. Paman, saya mahasiswa baru tahun pertama. Tempat parkir di luar sudah penuh, bisakah mobil saya masuk? Bodoh, kau mahasiswa baru tahun pertama? Mobilmu lumayan bagus, pasti tidak murah kan? Boleh masuk, tapi setelah waktu pendaftaran mahasiswa baru selesai. Kamu harus parkir mobilmu kembali di tempat parkir. Meskipun Paman Satpam tidak tahu berapa harga mobil ini, tapi melihat ekspresi terkejut dan iri orang-orang di sekitar. Dia tahu itu tidak murah, jadi sikapnya sangat sopan. Aku sampai di jalur pendaftaran, dan mengendarai Ferrariku memasuki kampus, lalu parkir di tempat kosong yang tidak menghalangi. Aku agak lelah. Sejak mengendarai Ferrari, semua orang melihatku seperti melihat monyet di kebun binatang. Setelah melewati kesenangan itu, aku merasa agak bosan. Saat aku menyeret koperku mencari gedung asrama. Sebuah suara wanita datang dari belakang. Teman, bisakah aku minta bantuan? Mendengar itu, aku menoleh. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, aku bahkan bisa mencium aroma samponya. Aku sangat terpesona. Katakan dulu apa yang ingin kamu minta bantuanku. Aku tidak akan tergoda oleh kecantikan, aku sekarang adalah pria yang memiliki sistem. Saat ini Jiang Xuewei juga merasa sulit untuk diungkapkan, sahabatnya ingin membuat sebuah komunitas Hanfu, tetapi karena selalu tidak memenuhi jumlah anggota standar. Sekolah membubarkan komunitasnya, jadi dia tidak punya cara lain selain membantu sahabatnya mencari anggota. Teman, apakah kamu tertarik dengan Hanfu? Jiang Xuewei berkedip, menatap Ling Yi dengan penuh harapan. Aku menatap lurus ke gadis cantik di depanku ini. Hatiku tiba-tiba merasakan perasaan berdebar. Ding, mendeteksi keinginan tuan rumah. Berhasil mendapatkan gelembung hijau untuk menggoda Jiang Xuewei. Bisa mendapatkan 100% saham hotel di Hua. Nada notifikasi sistem yang tiba-tiba membuatku sedikit linglung. Teman, apa kamu mendengarkan? Jiang Xuewei sedikit takut, adik kelas di depannya ini sepertinya tidak terlalu tertarik. Komunitas Hanfu ya? Oke, aku bergabung. Aku kembali sadar, sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis. Apa? Kamu setuju? Jiang Xuewei tersenyum gembira. Memperlihatkan dua lesung pipit kecil, seperti jeruk yang dicelupkan ke gula. Kalau begitu, adik kelas, kita tambahkan gelembung hijau saja. Nanti saat komunitas membuka pendaftaran anggota baru, aku akan menghubungimu. Kamu datang mendaftar. Jiang Xuewei membuka kode QR kartu nama gelembung hijaunya. Sekali lihat, sekali lihat. Apakah tugas ini semudah ini diselesaikan? Hatiku gembira. Berniat setelah menambahkan gelembung hijau, aku akan mencari tahu bagaimana hotel di Hua itu. Xuewei, kamu di sini? Jiang Xuewei menyimpan ponselnya, dan berkata dengan dingin, itu tidak penting, yang penting siapa dia? Setelah pria itu selesai berbicara, dia menatap Ling Yi dengan tatapan tidak ramah. Oh, aku baru saja akan menjawab, Jiang Xuewei. Langsung menggandeng lenganku, dengan senyum bahagia di wajahnya. Yu Yang, perkenalkan. Ini pacarku. Mendengar ini, senyum Yu yang jelas membeku, aku membelalakan mata menatap Jiang Xuewei. Jiang Xuewei menatapku dengan tatapan memohon, hatiku luluh, sudahlah. Berpura-pura menjadi pacarku juga tidak rugi. Aku adalah pacar Xuewei, Ling Yi. Aku mengulurkan tanganku dengan murah hati. Yu yang tidak memperhatikanku, malah melihat Jiang Xuewei. Xuewei, apakah kamu serius? Serius atau tidak, pacarku ada di sini. Bagaimana menurutmu? Dan jangan panggil aku Xuewei. Hubunganmu dan aku belum sampai tahap itu, kata Jiang Xuewei tanpa basa-basi. Baik, sangat baik. Kamu lebih memilih menyukai si miskin ini daripada menerima aku, ya kan? Jiang Xuewei, kamu akan menyesalinya. Yu yang menatap pakaian Ling Yi, amarah di matanya hampir meledak. Setelah mengucapkan kata-kata kejam, dia berbalik dan pergi. Aku menatap punggung Yu yang menjauh, mataku sedikit kosong. Benar-benar sombong. Dia tidak bisa mendapatkan gadis dan malah mengejekku. Ding. Sistem mengeluarkan tugas, biarkan Yu yang menggonggong seperti anjing. Hadiah tugas. 2% saham grup Penguin. Sistem mengeluarkan tugas lagi. Sepertinya Yu yang ini harus dibereskan. Tidak mungkin, siapa yang menyuruh saham Penguin ini terlalu menggoda? Tapi mengapa harus menyuruh Yu yang menggonggong seperti anjing? Apakah selera sistem begitu unik? Setelah Yu yang pergi, Jiang Xuewei langsung menghela napas lega, lalu menyadari bahwa dia masih memegang tangan Ling Yi. Wajahnya sedikit memerah dan menarik tangannya. Maaf ya, aku menggunakanmu sebagai perisai. Bagaimana kalau begini?
Lain kali aku akan mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf. Boleh saja, Kak. Tapi, sebelum itu, apakah kita harus menambahkan akun teman? Oh, benar, benar, benar. Jiang Xuewei dengan cepat mengambil kembali ponselnya. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas tahap. Hadiah 100% saham hotel di Hua. Sistem telah membantu Anda menandatangani kontrak. Harap tenang. Selanjutnya, keluarkan tugas tahap kedua. Makan malam berdua dengan Jiang Xuewei. Hadiah, 1 Lamborghini Veneno. Sial, sial, sial. Hadiahnya adalah Lamborghini Veneno. Ini adalah mobil impian setiap pria. Namaku Jiang Xuewei. Kamu bisa memanggilku Kak Jiang saja nanti, kata Jiang Xuewei sambil mengedipkan mata indahnya ke arah Ling Yi. Tidak bisa memanggilmu Xuewei? Sudut mulutku sedikit terangkat. Wajah Jiang Xuewei memerah. Wajahnya tanpa sadar sedikit memanas. Panggil aku Kak Jiang. Oh ya? Apakah kamu sedang mencari asrama? Aku akan mengantarmu. Kak, kamu dari jurusan apa? Aku dari jurusan ilmu komputer. Aku juga, kebetulan sekali. Hatiku senang, ternyata dia satu jurusan denganku, sungguh kebetulan. Nanti kalau ada masalah, panggil saja aku kakak senior. Sampai sini saja, aku duluan ya. Ada apa-apa chat di Green Bubble. Tanyakan Jiang Xuewei. Sampai jumpa. Ingat kamu berutang makan padaku. Sudah tahu. Aku melihat punggung Jiang Xuewei yang cantik semakin menjauh, baru kemudian masuk ke asrama. Nomor 515, ini dia. Satu asrama 4 orang, tempat tidur di atas, meja di bawah, lumayan juga. Saat ini, keempat orang di asrama sudah lengkap. Mereka semua sedang menata perlengkapan pribadi mereka. Seorang yang kurus tinggi memakai kacamata, terlihat sangat sopan. Seorang lagi berpenampilan sangat tampan, hampir tidak kalah dariku. Dari pakaiannya terlihat jelas bahwa dia juga anak orang kaya. Ada juga seorang yang terlihat sangat kekar, sepertinya suka ngegim. Nantinya dia yang jadi andalan kekuatan di asrama. Setelah selesai membereskan barang, mereka mengobrol sebentar, saling mengenal, dan terakhir mengurutkan posisi berdasarkan usia. Lin Yi adalah yang tertua, Chen Xiao yang kedua, Xiao Wei yang ketiga, Xiao Fei yang keempat. Baru pertama kali bertemu, perut Chen Xiao sudah keroncongan dari tadi. Lalu berangkat. Tidak masalah, aku juga tidak keberatan. Akhirnya hanya tersisa Xiao Wei. Tatapan beberapa orang tertuju pada Xiao Wei, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ayo pergi, ayo pergi. Kalian sudah memilih tempatnya, aku tidak tahu mau kemana. Lin Yi, bukankah kamu orang Tiandu? Kamu saja yang pilih. Xiao Wei dengan enggan hanya bisa setuju. Keluarganya relatif miskin. Setelah berkenalan tadi, keluarga Xiao Fei dan Chen Xiao sepertinya lebih kaya. Kondisi keluarga Lin Yi sepertinya mirip dengannya. Kalau begitu, tempat makan yang dia rekomendasikan seharusnya tidak terlalu mahal. Oke, aku cari tempat dulu. Ponsel Lin Yi tiba-tiba berdering. Halo? Ya, ini Lin Yi. Oke, nanti aku ajak teman-teman makan di sana. Kalau sudah sampai, aku kabari kamu. Ayo pergi. Beberapa orang berjalan bersama keluar dari asrama. Tak disangka, di sepanjang jalan ada banyak adik kelas dan kakak senior yang datang mencari nomor Green Bubble Lin Yi. Hal ini membuat beberapa orang lainnya merasa iri dan langsung mengeluh. Mentang-mentang tampan. Melihat ini, aku terkekeh. Sudah, aku kan bukan orang luar. Ajaran leluhur, lemak tidak boleh mengalir ke orang luar, harus kalian patuhi. Untuk mengobati hati kalian berdua yang terluka. Hari ini makan aku yang traktir. Kakak tertua memang baik, kakak tertua memang hebat. Mendengar Lin Yi mentraktir, mereka langsung tersenyum gembira. Tapi ngomong-ngomong, kita kesananya naik apa? Chen Xiao sudah sangat kelaparan. Hanya ingin bisa cepat makan. Aku punya mobil, bisa membawa 1 orang. Aku berpikir sejenak dan menjawab dengan ragu. Mereka bertiga hanya bisa menebak bahwa mungkin itu adalah sepeda listrik. Tidak apa-apa, bos. Ayo kita naik taksi, 4 orang pas dalam 1 mobil. Lagi pula, jangan mengemudi setelah minum, dan jangan minum saat mengemudi. Bagaimana mungkin kita tidak minum beberapa botol saat reuni saudara-saudara? Chen Xiao berkata dengan ceroboh. Lalu, mereka berempat pergi dengan taksi. Kenapa bos ini terlihat sangat mirip? Chen Xiao melihat foto di forum kampus dan menunjukkannya kepada mereka. Foto itu adalah seorang siswa yang mengendarai Ferrari. Keren sekali, 666. Mahasiswa baru datang dengan Ferrari, langsung mendapatkan hak memilih pasangan prioritas selama 4 tahun kuliah. Aku mencintaimu, jangan bilang. Agak mirip dengan bos. Xiao Wei melihat foto itu dan kemudian melihat Lin Yi. Mungkinkah hanya aku yang miskin? Ibu, aku ingin pulang. Xiao Fei memiliki sedikit perubahan dalam tatapannya pada Lin Yi. Sepertinya bosnya ini tidak biasa. Itu aku. Aku menyentuh hidungku dan mengangguk mengakui. Bos, kamu sangat kaya? Jadi, yang kamu katakan tadi bahwa mobilmu hanya bisa membawa 2 orang, itu adalah Ferrari ini? Mata Chen Xiao membelalak.
Ling Yi sedikit mengangguk di bawah tatapan mereka bertiga. Benar, rugi besar. Aku belum pernah naik Ferrari seumur hidupku. Kalau tahu begini, aku akan naik mobil bos. Chen Xiao langsung menyesal setelah mengetahuinya. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka tiba di hotel di HO. Bos, kamu tidak mungkin mentraktir kami makan di sini, kan? Xiao Wei berkata sambil melihat hotel megah di depannya. Bos, ayo cari restoran kecil saja, tidak perlu ke sini. Sekilas, biaya di sini sangat mahal. Chen Xiao juga bersuara. Xiao Fei tidak merasa ada apa-apa. Dulu, ketika dia berada di Shangjing, dia sering makan di hotel semacam ini. Kalian tenang saja dan makan, tidak perlu memikirkan yang lain. Semua biaya malam ini ditanggung oleh Tuan Muda Lin. Aku membawa mereka ke meja depan dan memberitahu Dongfang untuk mengatakan bahwa Ling Yi telah datang. Aku berkata dengan ringan kepada wanita muda di meja depan hotel. Tuan Lin, halo. Tuan Dong berpesan untuk membawa Anda langsung ke kamar pribadi nomor 1 Tianzi. Wanita muda di meja depan berkata dengan hormat. Aku mengangguk ringan. Ayo pergi. Aku menoleh dan berkata kepada Chen Xiao dan yang lainnya. Bos, dia memanggilmu apa? Tuan Lin, apakah hotel ini milikmu? Chen Xiao membuka mulutnya lebar-lebar dengan tidak percaya. Xiao Wei juga menatap Ling Yi dengan ekspresi kosong. Hotel sebesar ini ternyata milik bosnya. Orang lain di usia 18 atau 19 tahun mengendarai Ferrari dan menjadi bos. Aku di usia 18 atau 19 tahun mengabaikan risiko dan mencicil, mereka berdua sulit menerima. Xiao Fei tidak kehilangan ketenangannya seperti mereka berdua. Hanya saja, dia semakin penasaran dari mana asal Ling Yi. Ya, seluruh hotel ini milik Tuan Lin. Wanita muda di meja depan menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Saat dia mengetahui berita ini, seluruh tubuhnya terkejut. Perlu diketahui bahwa Hotel di HO adalah salah satu hotel terbaik di kota Tianfu. Mampu membeli semua saham direktur 100%, ini bukan orang kaya biasa. Ini benar-benar dewa kaya. Ayo pergi, jangan bengong. Chen Xiao, dasar anak nakal, bukankah kamu lapar? Sudut bibirku sedikit terangkat, hatiku sangat senang. Nona resepsionis segera berjalan ke depan untuk memandu beberapa orang. Setelah berjalan, tidak melihat bos sudah pergi, Xiao Fei menepuk Chen Xiao dan Xiao Wei yang masih linglung. Bos, tunggu aku. Chen Xiao dan Xiao Wei mengikuti dengan gembira. Sambil berjalan, aku mengamati tata letak interior hotel. Tata letak seluruh aula sangat mewah. Suasananya sangat megah. Dulu aku tidak pernah makan di hotel seperti ini. Tapi sekarang, aku tidak hanya bisa mengajak teman sekamarku makan di sini. Bahkan seluruh hotel ini milikku. Sistem, terima kasih. Aku tidak bisa menahan diri untuk berterima kasih kepada sistem di dalam hati. Sama-sama, tuan rumah. Sistem ini diciptakan untuk Anda. Ini yang seharusnya kulakukan. Ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki rasa terima kasih yang tulus kepada sistem. Hadiah kejutan kecil akan dikirim. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 50 juta. Sudah dikirim ke kartu bantuan rumah. Langkahku terhenti, aku segera mengeluarkan ponselku. Sial. Sistem, apakah kamu serius? Apakah setiap kali aku berterima kasih dengan tulus, aku akan mendapatkan hadiah? Hatiku menjadi semakin bersemangat. Kali ini, bonus hanya berlaku sekali. Aku sedikit kecewa. Bos, kenapa kamu linglung? Chen Xiao mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan Ling Yi. Memikirkan sesuatu dan kehilangan fokus. Ayo pergi. Aku tidak menjelaskan apapun. Resepsionis terus memimpin jalan. Tepat ketika aku hendak berjalan maju, suara seorang wanita terdengar dari belakangku. Ling Yi. Aku berbalik dan melihat Liu Ruyan. Alisku sedikit berkerut. Aku tidak ingin melihat wanita ini. Ling Yi, ternyata itu kamu. Aku tidak menyangka akan melihatmu di hotel mewah seperti ini. Liu Ruyan berkata sambil menggandeng pria gemuk. Apakah ini temanmu? Pria gemuk itu bertanya. Mantan pacarku, apa kau lupa? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Sayang. Oh, aku ingat. Dia adalah si miskin yang tidak berguna itu. Nona resepsionis melihat suasananya tidak baik dan segera menelepon Dongfang. Kamu siapa? Memakai sepatu usang bos kami dan pamer di sini. Saat ini, beberapa teman sekamarku maju dan berkata, Ling Yi, kamu masih sampah seperti biasanya. Bahkan teman yang kau ajak pun tidak sopan. Liu Ruyan membalas. Pria gemuk itu juga berkata dengan arogan. Anak kecil, apakah kamu tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian tidak bisa keluar dari pintu hotel ini. Resepsionis ini. Katakan pada mereka siapa aku. Sangat arogan, benar-benar tidak tahu siapa yang dihadapi. Ini Tuan Muda Liming, putra mahkota pemegang saham perusahaan sebelumnya. Nona resepsionis melihat Liming menatapnya, wajahnya menjadi pucat. Hanya bisa berkata dengan berani, aku tidak bisa membuat marah kedua dewa ini. Kenapa kalian bertengkar dan menyeretku ke dalamnya? Aku hanya pekerja, resepsionis menjerit dalam hati, dengar itu, dasar miskin. Ayahku adalah pemegang saham di sini, sayang kamu hebat sekali. Liu Ruyan terus mencium pria gemuk itu.
Jari-jarinya masih membuat lingkaran di dada pria gemuk itu. Pria gemuk itu merasa panas di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk mencubit puncak dada Liu Ruyan dengan keras. Melihat tingkah kalian berdua, jika tidak ada orang di sini, mungkin. Apakah kalian sudah melakukan kontak dekat? Chen Xiao tertawa terbahak-bahak melihat tingkah tak tahu malu mereka berdua. Kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Aku harus segera menelepon manajer umum yang baik untuk mengusir kalian semua. Tuan Muda Li. Tidak perlu repot-repot meneleponku. Dongfang sudah mendengar nada bicara Li Mingxiao Zhang di lift. Dongfang, kau datang tepat waktu. Cepat usir orang-orang ini. Dongfang tidak mempedulikannya, hanya melirik dan melewati mereka berdua. Dengan hormat berkata kepada Lin Yi, Direktur Lin, saya Dongfang. Anda bisa memanggil saya Xiao Dong. Tanya saya untuk membawa teman-teman makan malam. Aku mengangguk dengan ringan dan berkata. Dongfang tersenyum ramah. Mengangguk kepada Chen Xiao dan yang lainnya, dianggap sebagai sapaan. Dongfang, apa kau tidak punya masalah dengan otakmu? Kenapa aku tidak tahu ada pemegang saham semuda itu? Bahkan Direktur Lin, apa kau sengaja mempermalukanku dengan mengenalnya? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu gulung tikar dengan satu panggilan telepon, kata Li Ming dengan nada tidak senang. Li Ming ini punya latar belakang yang kuat. Sedikit-sedikit menyuruh orang ini gulung tikar, menyuruh orang itu gulung tikar. Mendengar ini, Dongfang langsung mengerti maksud Lin Yi. Tuan Muda Li. Ayahmu bukan lagi pemegang saham hotel ini. Tuan Lin Yi ini sudah membeli semua saham. Jadi kau tidak punya hak untuk mencabut jabatanku, apalagi menyuruhku mengusir pelanggan hotel. Apalagi kau sudah mengganggu operasional normal hotel. Tolong kau dan wanita di sampingmu pergi. Jika tidak, Dongfang menoleh dan berkata dengan serius. Wajah Li Ming menjadi jelek. Mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ayahnya. Tenang saja sayang. Orang tuanya hanya pekerja pabrik elektronik biasa. Bagaimana mungkin mereka punya uang untuk membeli semua saham di HO? Liu Ruyan menatap Li Ming dengan pasti. Melihat Liu Ruyan sangat yakin, hati Li Ming juga sedikit lega. Tatapannya pada beberapa orang juga menjadi semakin mengejek. Ada apa? Suara gembira Li Xiangyu datang setelah telepon terhubung. Ayah, ada apa kau begitu senang? Ternyata ada tokoh besar yang menghabiskan banyak uang untuk membeli semua saham di HO kita. Aku sudah lama ingin pensiun. Kebetulan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual semua saham kepada tokoh besar ini. Mendengar kata-kata ayahnya, wajah Li Ming tiba-tiba berubah. Melihat senyum mengejek Lin Yi dan yang lainnya saat ini, firasat buruk muncul di hatinya. Ayah, apakah orang besar yang kamu sebutkan itu Lin Yi? Li Ming bertanya dengan hati-hati, diam-diam berdoa agar bukan dia. Bagaimana kamu tahu? Li Xiangyu bertanya dengan terkejut. Sepertinya aku telah menyinggung perasaannya. Li Ming berkata dengan suara rendah, nadanya sedikit gemetar. Seseorang yang bisa mengakuisisi semua saham di Hua. Sama sekali bukan orang yang bisa dia sakiti. Apalagi dia masih sangat muda, pasti latar belakangnya sangat besar. Apa? Kamu menyinggung Lin Yi? Cepat pergi minta maaf. Jika kamu tidak mendapatkan maafnya, keluarga kita akan hancur. Kenapa aku melahirkan anak brengsek sepertimu? Li Xiangyu menutup telepon dengan marah. Li Ming menatap telepon di tangannya dengan bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. AC menyala di hotel, tetapi dahi Li Ming dipenuhi dengan keringat halus. Tuan Muda Li, sudah selesai teleponnya? Suara mengejek Lin Yi menyadarkan Li Ming. Sayang, ada apa denganmu? Liu Ruyan memeluk lengan Li Ming dengan erat. Menjauh, Li Ming mendorong Liu Ruyan dengan kasar. Di bawah tatapan tidak percaya Liu Ruyan, dia berjalan ke sisi Lin Yi. Direktur Ling, saya buta. Mata anjing saya merendahkan orang. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Li Ming membungkuk, sikapnya sangat rendah hati. Melihat Lin Yi yang begitu rendah hati, Li Ming tiba-tiba merasa sangat bosan. Seorang bodoh yang dipermainkan oleh wanita. Sama seperti dia dulu. Oke, pergilah. Jangan sampai terulang lagi. Terima kasih. Saya jamin saya tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Li Ming berjalan menuju pintu dengan lega. Sayang, tunggu aku. Liu Ruyan buru-buru menyusul dan memegang lengan Li Ming. Sialan, jangan ganggu aku lagi di masa depan. Pergi. Li Ming mengayunkan lengannya dan menatap Liu Ruyan dengan jijik. Lalu dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari pintu. Sekarang dia sangat membenci wanita ini. Jika bukan karena Liu Ruyan, dia tidak akan berselisih dengan Lin Yi dan tidak akan kehilangan muka. Sekarang pulang mungkin saja. Dia masih harus menghadapi omelan dari ayahnya. Bos, apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Chen Xiao merasa sedikit tidak rela. Kesombongan Li Ming barusan membuatnya sangat kesal. Tidak apa-apa, dia hanya badut kecil. Aku tersenyum tipis. Lin Yi, apakah masih ada kemungkinan bagi kita? Sebenarnya, aku selalu mencintaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Liu Ruyan tiba-tiba muncul di depan Lin Yi, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Apakah menurutmu itu mungkin? Aku merasa jijik setiap kali melihatmu sekarang. Aku menatap Liu Ruyan dengan jijik. Lin Yi,
Kamu pasti masih mencintaiku, kan? Itu semua hanya kata-kata marah yang kamu ucapkan. Tidak apa-apa. Aku bisa membuktikan perasaanku padamu dengan tindakan. Apakah wanita ini tidak mengerti apa yang dikatakan orang atau hanya brengsek? Bos menyuruhmu pergi. Chen Xiao dan yang lainnya benar-benar tidak menyangka. Kulit wanita ini bisa setebal ini, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu, kataku dengan nada datar sambil menatap Liu Ruyan. Liu Ru yang menatap tatapan dingin Lingyi. Hati saya merasakan sedikit dingin. Jika Anda masih bersedia menerima saya, setujui perasaan mendalam saya. Aku pergi dulu, kata Liu Ru yang lalu pergi. Bos, mantan pacarmu ini benar-benar unik. Chen Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu mataku tidak bagus, aku tersenyum pahit, tiba di kamar pribadi Tianzi nomor 1. Hidangannya sudah lengkap, Direktur Lin. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda makan dengan teman-teman Anda. Jika ada kebutuhan, tekan tombol itu dan saya akan datang, kata Dongfang sambil menunjuk tombol di dinding. Baik, Anda sibuk dulu. Dongfang mengangguk dan keluar dari kamar pribadi. Bos, hari ini kami benar-benar mendapatkan keuntungan dari Anda. Aku belum pernah ke kamar pribadi mewah seperti ini seumur hidupku. Pernahkah kamu makan? Xia Wei dan Chen Xiao melihat sekeliling. Kamar pribadi yang sangat mewah, dan melihat berbagai makanan lezat di atas meja, mengapa kamu masih bersikap sopan padaku? Cepat makan sampai kenyang. Aku sudah lapar. Keempatnya makan, minum, dan mengobrol, tanpa sadar hubungan mereka semakin dekat. Tak lama kemudian dua orang mabuk. Bos, bagaimana kita membawa kembali kedua anak ini? Xiao Fei merasa sedikit pusing melihat Xia Wei dan Chen Xiao yang mabuk. Malam ini kita tidak akan kembali ke asrama. Lagi pula, pendaftaran mahasiswa baru tidak akan diperiksa beberapa hari ini. Baiklah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Xiao Fei mengangguk. Aku menekan tombol di dinding, tak lama kemudian Dongfang mendorong pintu masuk. Direktur Lin, apa yang Anda butuhkan? Cari beberapa orang untuk menempatkan teman-teman saya, kami akan beristirahat di Dihua malam ini. Baik. Dongfang memberi isyarat kepada dua pelayan wanita di luar pintu untuk masuk, bantu kedua tamu terhormat ke Presidential Suite. Dongfang menginstruksikan. Direktur Lin, apakah Anda ingin mengatur beberapa penghangat tempat tidur untuk Anda dan teman-teman Anda? Dia memperhatikan tatapan Lin Yi tadi, yang berhenti sejenak pada pelayan wanita. Aku menatap Xiao Fei dengan tatapan bertanya. Xiao Fei menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tambahkan informasi kontakmu agar mudah dihubungi. Oke, Dongfang sedikit terkejut. Informasi kontak anak-anak orang kaya top seperti ini, tidak bisa ditambahkan jika Anda mau. Aku berbaring di Presidential Suite. Merasakan manfaat yang dibawa oleh kekuasaan dan uang, keinginan di hatiku juga terus meningkat. Aku menuangkan segelas anggur merah dan berdiri di dekat jendela besar dari lantai ke langit-langit. Melihat kota metropolitan Tianfu yang terang benderang ini, aku mengeluarkan ponselku dan mentransfer 1 juta kepada orang tuaku, lalu mengirim pesan. Bu, aku mentransfer 1 juta ke kartumu, jangan khawatir, uangnya bersih. Tidak melakukan hal ilegal atau kriminal. Tidak lama setelah mengirim pesan, ibuku menelepon. Halo, nak. Dari mana kamu mendapatkan 1 juta? Jangan berbohong pada ibu. Meskipun keluarga kita miskin. Hal-hal ilegal dan kriminal tidak boleh dilakukan. Begitu telepon terhubung, suara cemas ibu terdengar. Ibu, jangan khawatir. Sebelumnya, aku membeli beberapa ribu koin virtual dengan santai. Akibatnya, harga koin virtual melonjak selama periode ini, sudah mencapai 1 atau 20 ribu per kain. Aku menjual 200 kain. Apakah itu benar? Ibu masih sedikit curiga. Benar, Bu. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Baiklah, uang ini akan kami simpan dulu bersama ayahmu. Jika koin virtualmu turun lagi, setidaknya kamu masih bisa menghasilkan beberapa juta. Tidak perlu, Bu. Aku masih punya uang di sini. Koin virtual ini pasti akan naik lagi. Pada saat itu, keuntungannya pasti lebih dari beberapa juta. Ibu dan ayah, ambillah 1 juta ini dan belanjakan sesuka hati. Jangan berhemat. Berhentilah dari pekerjaan di pabrik elektronik itu, kalian berdua. Melelahkan dan tidak menghasilkan uang. Aku buru-buru berkata. Jangan khawatir tentang urusan aku dan ayahmu. Jaga dirimu baik-baik saja. Aku mengobrol dengan ibu cukup lama sebelum menutup telepon. Keesokan paginya, setelah sarapan, mereka berempat kembali ke asrama. Adik kelas, apakah kamu punya waktu siang ini? Aku akan mengganti makanan yang aku hutangi padamu. Pesan itu dari Jiang Shuiwei. Ada. Tapi jika kakak senior punya waktu pagi ini, temani aku keluar sebentar. Saat ini, di asrama putri. Jiang Shuiwei menatap ponselnya dan merasa bimbang. Meskipun dia sedikit menyukai adik kelas yang tampan ini, tetapi pergi bermain berdua di hari kedua setelah kenal. Apakah adik kelas akan berpikir bahwa aku terlalu mudah didekati? Tetapi dia tidak ingin menolak adik kelas. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Shuiwei, siapa adik kelas yang akan kamu ajak makan siang bersamaku? Bukankah kamu tidak punya banyak teman pria? Tang Waer bertanya.
menunggu beberapa detik dan melihat Jiang Shuiwei masih mengabaikannya. Tang Waer dengan hati-hati menyusup ke belakang Jiang Shuiwei dan melihat riwayat obrolannya dengan Ling Yi. Wah, Shuiwei, dia memintamu menemaninya berbelanja. Tang Waer berteriak kaget. Jiang Shuiwei terkejut. Melihat Tang Waer yang tiba-tiba muncul di belakangnya, dia melompat marah. Waer, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengintip riwayat obrolanku? Siapa suruh kamu mengabaikan kami? Tang Waer cemberut. Kemudian dia menjadi sangat bersemangat. Shuiwei, siapa adik kelas ini? Ling Yi, kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Dan dia memintamu untuk menemaninya membeli pakaian. Apakah dia menyukaimu? Apakah adik kelas Lin menyukaiku? Jiang Shuiwei bergumam dalam hati. Waer, adik kelas ini baru datang kemarin. Untuk membantu klub Hanfu MU merekrut anggota baru, dia terlihat oleh Yu yang saat itu. Aku bilang Lin Yi adalah pacarku, lalu Yu yang marah dan pergi. Aku mentraktirnya makan untuk membalas budi. Jiang Shuiwei menjelaskan, kamu menjadikan adik kelas sebagai tameng, apa kamu tidak takut Yu yang akan membalas dendam pada adik kelas itu? Tang Waer berkata dengan ekspresi serius, tidak mungkin, dia seharusnya tidak sekecil itu. Jiang Shuiwei menjadi gugup setelah diingatkan oleh Tang Waer. Aku dengar Yu yang adalah orang yang pendendam. Lalu bagaimana ini? Selesai. Bukankah aku mencelakakan adik kelas itu? Jiang Shuiwei segera berdiri dengan panik. Berjalan mondar-mandir di kamar asrama. Shuiwei, apa kamu punya perasaan pada adik kelas itu? Tang Waer melihat Jiang Shuiwei begitu kehilangan kendali dan berkata dengan curiga. Jiang Shuiwei ditanya oleh Tang Waer. Kemudian menggelengkan kepala berulang kali. Mana mungkin? Bagaimana mungkin aku punya perasaan pada adik kelas yang baru kukenal sehari? Karena aku yang mencelakakan adik kelas itu, jadi aku sangat gugup. Jiang Shuiwei mengatakan sesuatu. Lebih tepatnya untuk menjawab Tang Waer, lebih baik dikatakan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Kamu benar. Jadi kamu akan menerima ajakan adik kelas untuk membeli pakaian? Aku tidak tahu. Kurasa sebaiknya pergi. Sekalian mengingatkan adik kelas untuk waspada terhadap Yu yang bermain curang di belakang layar. Meskipun sekarang negara hukum, tetapi Yu yang bagaimanapun juga kaya dan berkuasa, mudah saja baginya untuk menghadapi orang biasa. Tang Waer membujuk. Adik kelas Lin Yi yang belum pernah kutemui, kakak hanya bisa membantumu sampai di sini. Ya. Baiklah. Jiang Shuiwei berpikir sejenak dengan wajah memerah dan tetap menyetujuinya. Tidak usah memanggilku untuk makan siang. Aku ada urusan yang harus dikerjakan. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu ada urusan siang ini? Ah, baru saja tahu. Lin Yi mengira tidak ada harapan karena Jiang Shuiwei tidak membalas pesannya. Namun, detik berikutnya pesan itu muncul. Oke, tunggu aku setengah jam. Tinggal di gedung mana? Aku tunggu di bawah gedungmu saja. Ah, tidak usah. Tidak apa-apa. Baiklah, aku di asrama putri gedung 3. Jiang Shuiwei meletakkan ponselnya, hatinya entah kenapa merasa sedikit senang. Tang Waer melihat Jiang Shuiwei yang berdiri di depan cermin dan terus berganti pakaian sambil terkikik. Dasar. Masih berbohong pada kakak kalau tidak tertarik pada adik kelas itu. Waer, aku pergi dulu. Jangan sampai kamu direbut adik kelas Lin Yi. Terserah kamu. Lin Yi menarik perhatian banyak gadis saat menunggu di bawah gedung asrama putri. Kakak, bolehkah aku meminta kontakmu? Dua gadis bertanya dengan wajah memerah. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Jiang Shuiwei. Ekspresi tidak senang melintas di wajah Jiang Shuiwei dan dia segera berjalan mendekat. Adik kelas Lin Yi, di sini. Jiang Shuiwei melambai pada Lin Yi, mataku berbinar, terpesona oleh penampilan Jiang Shuiwei. Maaf ya teman-teman. Kataku meminta maaf pada kedua gadis itu, lalu tersenyum dan berjalan ke arah Jiang Shuiwei. Wah, lihat, bukankah itu Jiang Shuiwei? Pasti tidak ada harapan dengan pria tampan itu. Tidak perlu kau katakan. Pria tampan ini jelas-jelas level idola sekolah. Bukankah wajar jika idola sekolah berpasangan dengan primadona sekolah? Bukankah Jiang Shuiwei menolak begitu banyak pria? Kenapa dia tidak membiarkan pria ini lolos? Tidak peduli, pria tampan itu sangat cocok dengan gambaran pacar idealku. Kedua gadis itu menatap Ling Yi yang berjalan ke arah Jiang Shuiwei dengan kecewa. Kak Jiang, kamu sangat cantik hari ini, pujiku tulus. Terima kasih. Entah kenapa, aku merasa sangat jijik jika orang lain menatapku seperti ini. Tapi bagaimana bisa aku merasa sedikit senang ketika adik kelas Ling menatapku? Mungkinkah benar seperti yang Wan Er katakan? Aku menyukai adik kelas ini. Ayo pergi, Kak. Suara lembut Ling Yi membuyarkan lamunan Jiang Shuiwei. Mau kemana kita? Jiang Shuiwei bertanya dengan bingung. Berkendara. Kamu punya mobil? Jiang Shuiwei berkata dengan terkejut. Sepertinya keluarga adik kelas ini cukup kaya. Baru tahun pertama tapi sudah dibelikan mobil. Iya, ayo pergi, ajak kakak jalan-jalan. Aku berkata sambil tersenyum, lalu berjalan menuju Ferrariku. Tidak mungkin, adik kelas Ling mengendarai Ferrari di tahun pertama. Jiang Shuiwei secara mekanis mengikuti Ling Yi masuk ke mobil. Dia baru tersadar setelah mendengar deru mesin.
Adik kelas Ling, aku tidak menyangka kamu sekaya ini. Dia melihat dekorasi interior mobil yang futuristik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Sebenarnya biasa saja. Aku menjawab dengan senyum tipis, lalu mendekat untuk membantunya menyesuaikan kursi. Jiang Xuewei terkejut. Pipinya memerah sedikit. Terima kasih. Dia menunduk dan berkata dengan lembut, sama-sama, Kak, ayo cepat pergi. Bukankah kita akan membeli pakaian? Sudut bibirku sedikit terangkat saat aku menyalakan mobil dan melaju keluar kampus. Aduh, lihat, bukankah itu primadona sekolah Jiang di kursi penumpang? Benar juga. Mengendarai Ferrari memang berbeda. Sepanjang jalan, Jiang Xuewei menatap profil sempurna Lingyi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila. Aku memperhatikan tatapannya, dengan jujur. Apa ada sesuatu di wajahku? Kak, mana ada aku menatapmu? Wajah cantik Jiang Xuewei memerah, dan dia buru-buru memalingkan wajahnya ke depan. Setelah memasuki pusat perbelanjaan, Jiang Xuewei membawa Lingyi ke lantai 2. Awalnya dia berencana untuk pergi ke lantai 1, tetapi melihat Lingyi mengendarai Ferrari. Jadi dia memutuskan untuk membawanya ke butik haute couture. Adik kelas, apakah kamu ingin membeli pakaian kasual atau jas? Apakah kamu ingin membeli satu set jas? Beli beberapa set pakaian untuk dipakai sehari-hari. Aku menjawab, kalau begitu, mari kita lihat toko ini dulu. Setelah keduanya memasuki toko, seorang pegawai wanita menyambut mereka. Meskipun dia telah melihat banyak pria dan wanita tampan. Tetapi pasangan dengan nilai visual tinggi seperti Lingyi dan Jiang Xuewei masih jarang terlihat. Setelah mengetahui kebutuhan Lingyi, senyum di wajah pegawai wanita itu menjadi lebih cerah. Tentu saja ada, Tuan. Coba jas ini. Setelah aku keluar dari ruang ganti, Jiang Xuewei dan pegawai wanita itu langsung terpana. Jas yang dibuat dengan potongan yang pas. Menonjolkan temperamen luar biasa Lingyi. Jiang Xuewei tersipu setelah melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi dalam hati. Adik kelas terlihat sangat tampan dengan jas. Pegawai wanita itu juga terkejut dengan temperamen Lingyi, dan berkata kepada Jiang Xuewei dengan iri. Pacarmu terlihat sangat tampan dengan jas ini. Pada saat ini, Yu Yang dan seorang wanita masuk. Dengan dingin berkata, apakah kamu mampu membayar jika merusak setelan jas ini? Jiang Xuewei mengerutkan kening dan bertanya. Yu Yang, kenapa kamu ada di sini? Yu Yang melirik Jiang Xuewei dan berkata dengan nada menghina. Di mana aku muncul? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Lingyi, jika kamu merusak pakaian ini, orang tuamu harus bekerja lembur untuk membuat Rolls-Royce. Jiang Xuewei sangat marah dengan kata-katanya dan mengejek. Dulu kamu seperti anjing penjilat saat mengejarku. Sekarang kamu benar-benar anjing. Mendengar ini, Yu yang mencibir, Jiang Xuewei. Kamu hanya memiliki sedikit kecantikan, jangan terlalu percaya diri. Apakah kamu percaya aku bisa mempermainkan pacarmu ini sampai mati? Jiang Xuewei melirik Lingyi dengan khawatir dan berhenti berbicara, karena takut menimbulkan masalah bagi Lingyi. Ekspresiku langsung menjadi dingin dan membalas. Bukankah kamu bilang aku tidak mampu membeli jas ini? Mau bertaruh? Yu yang berkata dengan nada menghina. Selama kamu bisa membeli beberapa potong lagi, menghabiskan 500.000, aku akan bertaruh denganmu. Aku setuju dengan senang hati. Dan mengatakan taruhannya, jika aku mampu membelinya, kamu akan menggonggong 3 kali seperti anjing. Jika aku tidak mampu membelinya, bagaimana kalau aku menjadi anjingmu? Yu yang merasakan firasat buruk di hatinya, tetapi dia menggigit bibirnya dan setuju demi harga diri. Selanjutnya, aku dan Jiang Xuewei memilih beberapa set pakaian dan sebuah tas, total 680.000. Setelah pembayaran berhasil, aku melihat ke arah Yu yang putus asa dan tersenyum mengingatkan, kakak senior, saatnya kamu memenuhi janjimu. Yu yang memaksakan senyum di wajahnya dan memberikan usulan yang menyakitkan. Adik kelas Lin. Aku akan memberimu 700.000, bisakah masalah ini dianggap selesai? Aku menggelengkan kepalaku sedikit. Kakak senior Yu, aku tidak kekurangan uang. Aku masih ingin mendengar kamu menggonggong seperti anjing. Hahaha. Senyum Yu yang langsung membeku. Wajahnya menjadi gelap dan mengancam, kau yakin ingin bermusuhan denganku sampai mati? Saat ini hatiku sangat jernih, 700.000 dibandingkan dengan 2% saham Teng Su bahkan tidak ada apa-apanya. Aku masih bisa membedakannya dengan jelas. Kakak senior Yu, cepatlah menggonggong seperti anjing. Masak seorang pria dewasa tidak mau memenuhi janjinya? Wajah Yu yang berubah pucat dan tidak pasti. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menggonggong beberapa kali dengan suara pelan. Guk, guk, guk. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata ancaman dan pergi tanpa menoleh. Ding, selamat kepada host karena mendapatkan 2% saham grup Teng Su. Mendengar ini, aku dengan bersemangat memeluk Jiang Xuewei. Setelah aku tenang, aku baru menyadari kecerobohanku dan segera menurunkannya. Maaf, kakak senior. Aku terlalu senang tadi sehingga tidak bisa menahan diri. Wajah Jiang Xuewei memerah seperti pantat monyet. Dia berkata dengan suara pelan, tidak apa-apa. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Ayo makan, aku yang traktir. Aku buru-buru berkata.
Mereka berdua kembali ke mobil. Aku memberikan tas yang baru saja ku dapatkan kepada Jiang Xuewei. Kakak senior, tas ini untukmu. Jiang Xuewei dengan cepat melambaikan tangannya. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah adik kelas ingin membayarku? Kami tertawa dan berkata, terimalah saja. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena kau membantuku memarahi Yu yang itu. Jiang Xuewei akhirnya menerima tas itu. Hatinya kembali teringat adegan saat dia diangkat oleh adik kelasnya tadi. Hatinya berdesir. Mobil melaju menuju hotel di Hua. Di jalan, Ling Yi menerima telepon. Dia mendengar bahwa penelepon adalah sekretaris Dewan Direksi Grup Tengsu, memastikan bahwa Ling Yi telah menjadi pemegang saham Tengsu. Setelah sampai di hotel di Hua, aku takut Jiang Xuewei salah paham dan menjelaskan bahwa hari ini kami hanya datang untuk makan. Saat memesan, Jiang Xuewei sedikit ragu karena harganya yang mahal. Melihat itu, aku tersenyum tipis. Akibatnya, aku dengan santai memesan beberapa hidangan andalan dan secara khusus memilih beberapa makanan penutup setelah makan. Terakhir, aku memilih sebotol anggur merah. Lihatlah, apakah ada yang ingin kau makan? Aku tersenyum dan memberikan menu kepada Jiang Xuewei. Dia meliriknya. Dia menemukan bahwa hidangan yang dipesan Ling Yi satu persatu lebih mahal. Terutama sebotol Lafite tahun 1982 itu, harganya 188.888. Ditambah hidangan-hidangan itu, makanan ini setidaknya harus menghabiskan lebih dari 200.000. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Inikah kehidupan orang kaya? Makanan sebanyak ini tidak akan habis. Dia berkata dengan sedikit malu. Tidak lama kemudian, pelayan mendorong kereta makanan. Jiang Xuewei melihat makanan mewah di atas meja dan berkomentar, aku belum pernah makan makanan semahal ini. Kalau begitu, makanlah yang banyak. Lain kali kita sering datang. Aku tersenyum dan memberikan segelas anggur merah padanya. Jiang Xuewei mencicipi setiap hidangan satu persatu. Dia makan dengan sangat gembira. Akhirnya, dia bersandar di kursi dan dengan puas mengelus perutnya. Aku melihat penampilannya yang lucu. Kakak senior, sudah berapa bulan? Wajahnya memerah dan menjawab, 2 bulan. Aku tertawa dan bertanya lagi, siapa ya anak itu? Jiang Xuewei terdiam. Kemudian aku menawarkan untuk mengajaknya bermain sore itu, tapi Jiang Xuewei bilang dia masih ada urusan yang harus diurus di sekolah. Aku tidak memaksa dan hanya tersenyum. Kalau begitu, lain kali aku akan mengajakmu bermain lagi. Saat itu, suara sistem terdengar, ding, misi selesai. Lamborghini Duyao sudah terparkir di garasi villa dan juga membuka tahap akhir misi, pengakuan cinta yang sukses kepada Jiang Xuewei. Hadiah saham 3% dari perusahaan Teng Xiang. Memikirkan semua ini, aku sangat bersemangat hingga mengabaikan hadiah saham terakhir. Aku tersenyum dan berkata kepada Jiang Xuewei, kakak senior, temani aku pulang dulu. Aku akan mengambil mobil. Aku baru saja membeli mobil dan baru saja diantar ke rumah. Aku ingin melihatnya. Dia melihat waktu. Masih ada 1,5 jam, jadi dia setuju. Kemudian mereka berdua bangkit dan meninggalkan hotel. Aku mengendarai Ferrari ke Yulan Shengting. Jiang Xuewei melihat villa seperti perkebunan kecil di depannya dan berseru, adik kelas, apakah ini rumahmu? Aku tersenyum dan berkata, lingkungannya lumayan, kan? Setelah memasuki villa, aku menggunakan kata sandi yang diberikan oleh sistem untuk membuka pintu, merekam wajah dan sidik jariku. Aku tersenyum dan bertanya kepada Jiang Xuewei. Kakak senior, mau merekam juga? Jiang Xuewei dengan malu-malu menjawab, ini rumahmu. Untuk apa aku merekam wajah? Tapi dalam hatinya dia mengerti bahwa Lin Yi sedang mengungkapkan perasaannya padanya. Saat pintu garasi terbuka, sebuah Lamborghini Duyao yang penuh dengan teknologi dan kekuatan langsung terlihat. Adik kelas, mobil ini sangat keren. Jiang Xuewei terkejut. Aku membelai bagian depan mobil dan menjawab dengan puas. Justru karena keren makanya aku membelinya. Jiang Xuewei merasa bahwa kejutan hari ini sudah melebihi yang sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan ketertarikan pada Lin Yi. Naiklah, kakak senior. Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Aku menahan kegembiraanku dan tersenyum. Baiklah, kebetulan aku ingin merasakan supercar yang tenang ini. Wajah Jiang Xuewei penuh kegembiraan. Pintu gunting perlahan terbuka. Interior mobil didominasi warna hitam. Dipadukan dengan garis-garis cerah, dampak visualnya sangat kuat. Setelah mereka berdua naik mobil. Saat pintu mobil ditutup, aura yang kuat, bergemuruh. Raungan mesin membuat darah mereka mendidih. Lin Yi mengendarai mobil keluar dari garasi. Bagaimana perasaan kakak senior? Wajah Jiang Xuewei memerah karena kegembiraan, rasanya sangat luar biasa. Tidak heran semua orang menyukai supercar. Perasaan ini benar-benar membuat hati berdebar-debar. Tapi aku takut akan merusaknya jika aku duduk di sini. Mobil 1 miliar ini aku tidak mampu menggantinya. Aku bercanda sambil tersenyum, kalau kamu menggantiku, bagaimana? Jiang Xuewei tersipu malu, tapi hatinya diam-diam berdebar. Dia merasa sangat nyaman berada di dekat Ling Yi.
Meskipun dia adalah seorang miliarder top, dia selalu menghormatinya dalam perkataan. Terlebih lagi, dia masih muda dan kaya. Gadis mana yang tidak akan tergoda? Dia menatap Ling Yi dengan sungguh-sungguh, adik kelas. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku sangat terkejut dengan kata-katanya dan segera menepikan mobil. Kakak kelas, apakah kamu serius? Untuk adik kelas sepertimu yang kaya dan tampan. Aku tidak bisa membiarkannya diambil orang lain. Jiang Xuewei berkata setengah bercanda, setengah serius, sebenarnya, aku sudah menyukaimu sebelum ini. Akibatnya, aku menemukan bahwa kamu sangat kaya, jadi aku tidak bisa melepaskanmu. Setelah mendengarnya, aku diam-diam merasa bangga di dalam hati. Kemudian, aku menatapnya dengan lembut, kakak kelas, maukah kamu menjadi pacarku? Boleh, aku bersedia. Jiang Xuewei mengangguk dengan bersemangat sambil menggerak-gerakkan bibirnya. Cinta di matanya hampir meluap. Aku memegang kunci mobil Ferrari dan tersenyum. Jika kamu menerimanya, anggap saja ini mawar yang aku berikan padamu. Baiklah. Memikirkan kekayaan Ling Yi, Jiang Xuewei tetap menerima kunci mobil. Aku tersenyum, nah, itu baru benar, kakak kelas. Jiang Xuewei cemberut dengan tidak puas, masih memanggilku kakak kelas. Aku mendekatinya dengan lembut dan menciumnya. Aku salah bicara, Xuewei. Aku menatap bibirnya yang merah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Bibi, apa yang kamu lakukan? Belum selesai dia berbicara, dia merasakan kehangatan menyerbu. Ciuman Ling Yi membuatnya sedikit terkejut, tapi dengan cepat dia mulai terbiasa dan membalasnya. Beberapa menit kemudian, mereka berdua berpisah. Wajah Jiang Xuewei memerah saat terengah-engah. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku dan Jiang Xuewei saling bertatapan. Hidung kami hampir bersentuhan. Udara masih membawa sisa kehangatan dari bibir kami. Pipi Jiang Xuewei memerah. Dia bersikeras untuk tidak mengalihkan pandangannya. Setelah beberapa detik, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya sekali lagi. Jiang Xuewei terus memohon ampun. Antar aku kembali ke sekolah dulu. Masih ada banyak waktu di masa depan. Baiklah, aku akan melepaskanmu hari ini. Setelah aku selesai berbicara, aku menciumnya lagi dan dengan akal menggaruk hidungnya. Jiang Xuewei bersandar lemas di kursi penumpang. Dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Dia benar-benar terpikat dan terpesona oleh cinta pertamanya. Ding menyelesaikan tugas sistem secara berlebihan dan menyatakan cinta pada bunga sekolah. Selamat kepada pemilik rumah karena telah mendapatkan 8% saham Tengsu. Suara sistem membuat hatiku gembira. Sekarang aku memegang 10% saham Tengsu dan menjadi pemegang saham terbesar kedua di bawah Farmasi Afrika Selatan. Mobil segera tiba di gerbang universitas. Gerbang sekolah sangat ramai karena pendaftaran mahasiswa baru. Namun, begitu mobil Ling Yi mendekat, orang-orang di sekitar secara sadar memberi jalan. Apa mobil ini? Keren sekali. Lamborghini Veneno, edisi terbatas global. Seorang mahasiswa mengendarai Lamborghini Gallardo. Sambil melihat Veneno di depan, dia bergumam, "Teman, apakah kamu mau masuk atau tidak? Kamu menghalangi orang di belakang." Wang Xijie akhirnya bereaksi. Dia segera menginjak gas dan memasuki gerbang sekolah. Aku mencari tempat parkir. Kebetulan, aku parkir tepat di sebelah Gallardo. Wang Xijie berlari dengan bersemangat. "Apakah mobil Veneno ini milikmu?" "Keren sekali." Aku tersenyum. "Mobilmu juga cukup keren. Mobilku tidak bisa dibandingkan dengan mobilmu. Hari ini akhirnya aku melihat Veneno yang asli." Celotehan Wang Xijie membuatku sedikit pusing. Aku harus mengantar Jiang Xuewei ke rapat. Jadi aku berkata dengan halus, "Teman, aku ada urusan, aku pergi dulu." Wang Xijie buru-buru berkata, "Bisakah aku menambahkan WeChat-mu? Aku ingin bertanya pada Jiang Xuewei. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Aku akan mendengarkanmu," kata Jiang Xuewei dengan patuh. Jadi aku setuju. Aku membuka WeChat dan memberikan kode QR kepada Wang Xijie. Wajah Wang Xijie menunjukkan kegembiraan. Setelah menambahkan WeChat, dia tidak lupa berkata, "Kak, kita satu jurusan, sama-sama jurusan komputer. Lain kali kita main bersama." Aku tersenyum dan menjawab, "Oke, kita kontak di WeChat." Aku dan Jiang Xuewei berjalan di bawah naungan pohon di kampus. Suara jangkrik terdengar. Daun-daun berkilauan di bawah sinar matahari. Bayangan belang-belang tersebar di tanah. Tak lama kemudian, kami tiba di depan ruang rapat gedung administrasi. Disinilah, kamu kembali duluan. Rapat akan dimulai dalam beberapa menit. Tepat ketika aku hendak berbicara, sebuah suara familiar datang dari belakangku. "Xuewei, kamu datang." Jiang Xuewei melepaskan tanganku dan tersenyum sambil berjalan menghampirinya. "Aku pikir kamu sudah di dalam." Tangwa menatapku dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini siapa?" "Halo, aku pacar Xuewei, Lin Yi." Tangwa jelas terkejut. "Pacar Xuewei?" Dia memberi Jiang Xuewei tatapan meminta penjelasan. Kemudian dia tersenyum pada Lin Yi dan berkata, "Halo, aku Tangwa, sahabat Xuewei." Pada saat ini,
Beberapa guru berjalan berdampingan. Jiang Xuewei buru-buru berkata kepadaku, para guru datang, rapat akan dimulai. Kamu kembali duluan ya. Setelah mengatakan itu, dia menarik Tang Hua ke ruang rapat. Aku menggelengkan kepala tanpa daya dan berbalik menuruni gedung administrasi. Kembali ke mobil, aku mengeluarkan semua barang yang kubeli. Baru kusadari bahwa tas yang kubelikan untuk Jiang Xuewei ada di mobil. Sudahlah, simpan di mobil dulu. Kembali ke asrama, aku belum masuk tetapi sudah mendengar teriakan Xiaowei. Chen Xiao, kamu ini babi. Kamu sudah disedot oleh Dong Huang, tapi kamu masih menggunakan skill ultimate. Aku melempar sarung tanganku dan tepat mengenai wajahnya. Bukan urusanku. Chen Xiao membalas. Chen Xiao, bantu aku menjaga area mata. Ini suara Xiao Fei. Aku mendorong pintu hingga terbuka dan melemparkan pakaian ke tempat tidur. Xiaowei melihatku kembali dan berkata dengan gembira, "Bos, kamu sudah kembali. Mau main game?" Aku menggelengkan kepala. Sudahlah, kalian saja yang main. Aku tidak ikut. Bakat bermain gameku tidak bagus. Rekam jejakku di game selalu buruk. 3 orang tidak merebut bola. Tidak lama kemudian, ponselku berdering. Itu Liu Shu. Direktur Lin, maaf mengganggu Anda. Saya sudah mengirimkan permintaan pertemanan, tetapi Anda belum menerimanya. Jadi, saya menelepon Anda. Suara itu terdengar meminta maaf. Aku menjawab, lalu dia melanjutkan menjelaskan, Direktur Lin. Karena Anda telah mengakui sisi saham Tengsu, sekarang Anda memiliki total 10% saham. Anda sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua Tengsu. Saya telah mengirimkan tautan rapat ke super chat Anda. Mohon segera bergabung. Setelah menutup telepon, aku menerima permintaan pertemanannya. Teringat adik kelas dari rumah yang belum menyetujui permintaanku, aku ragu sejenak. Memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Sekarang ada senior, aku harus fokus. Meskipun aku juga iri dengan kehidupan. Memiliki banyak pacar, tetapi aku tidak boleh mengecewakan senior Jiang. Setelah menutup telepon, aku mencoba pakaian dan celana yang baru dibeli. Xiaowei menghampiriku dan bertanya dengan terkejut, "Keren, bos. Penampilanmu bagus. Merek apa?" Aku menjawab dengan santai, Givenchy. Givenchy? Bos, berapa harga pakaianmu ini? Chen Xiao di samping langsung tertarik. Tidak sampai 70.000. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Chen Xiao dan Xiaowei langsung membelalakan mata. Oh iya, bos. Di grup kelas, konselor mengirim pemberitahuan bahwa pukul 3.30 akan ada rapat di ruang 305 gedung pengajaran 1. Mereka akan membahas beberapa hal, Chen Xiao mengingatkan. Aku melihat waktu, sudah pukul 3 lewat. Kalau begitu waktunya sudah dekat, mari berkemas dan pergi. Namun, ketika sampai di area gedung pengajaran, kami baru menyadari bahwa kami sama sekali tidak tahu gedung mana yang merupakan gedung pengajaran 1. Dengan pasrah, aku mengirim pesan kepada Jiang Xuewei. Untuk bertanya, dia langsung membalas, gedung pengajaran bagian dalam. Haha, kamu sama sepertiku dulu, buta arah. Dia juga mengatakan bahwa dia merasa wakil ketua Dewan Mahasiswa, Zhao Lei, sedikit aneh. Memintaku untuk menjemputnya nanti. Aku terdiam. Hatiku merasa tidak tenang. Jiang Xuewei di ruang rapat merasa Zhao Lei dan teman-temannya sesekali melihat ke arahnya. Tang Wan-er diam-diam mendekat ke telinganya dan berkata, "Apakah orang ini akan menyatakan cintanya padamu lagi?" Jiang Xuewei menghela napas. "Aku tidak tahu, tapi pasti bukan hal yang baik."